Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Sistem reproduksi manusia bagian 6. Oke, sekarang kita akan bahas tentang oogenesis. Karena kemarin kita sudah bahas tentang organ reproduksi pada perempuan, sekarang kita akan bahas tentang oogenesis. Oogenesis itu sendiri merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau dikenal dengan ovum. Dan proses oogenesis ini terjadi di dalam organ reproduksi yang disebut dengan ovarium. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber, oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan itu lahir. Nah, tahukah kalian, pada saat baru lahir, anak perempuan itu sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial namanya, sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun, hanya sekitar 40.000 saja yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium itu selama siklus reproduksi perempuan. Oke, sambil diperhatikan gambar di samping ya. Di dalam ovarium, ini adalah gambar struktur dari ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat folikel yang berukuran kecil. Di dalam folikel itu terdapat calon bakal sel telur di dalamnya. Nah, folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur tersebut akan keluar dari dalam ovarium. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan secara mitosis maupun secara meiosis. Perhatikan gambar di samping ya. Oogonium mengalami pembelahan secara mitosis berubah menjadi oosit primer. Selanjutnya oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Nanti dihasilkan dua anakan awalnya itu nanti menjadi oosit sekunder. Nah, satu oosit sekunder dan satu polosit atau badan polar. Masing-masing dari oosit primer dan badan polar atau polosit itu mengalami juga pembelahan meiosis 2. Dan dihasilkan masing-masing 2 sel anakan. Dari oosit primer dihasilkan 1 buah ootit dan 1 buah polosit. Nah, dari polosit yang pertama tadi mengalami pembelahan meiosis 2 kan, dihasilkan 2 juga badan polar atau 2 polosit. Jadi akhirnya menjadi 4 buah sel anakan, di mana 3 terdiri dari polosit atau badan polar dan 1 ootit. Tetapi dari 4 sel anakan itu hanya 1 saja yang berkembang menjadi ovum. Sisanya yang 3 hanya menjadi badan polar dan tidak berkembang menjadi sel telur. Oke, sehingga pada akhir peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 badan polar atau polosit.
Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.